Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika arhamar rahimin. Insyaallah pada pertemuan kali ini di pembicaraan kita mengenai ilmu hadis dan kitab Al-Wajiz fi Syarhil Manzumah Al-Baiquniyah wa Zawaidiha, kita akan membahas mengenai dua nauk daripada anwa'i ulumil hadis, yaitu al-haditsus syadz wal haditsu al-maqlub wal haditsul mahfuz, yang mana pembahasan ini tertera pada dua bait Al-Manzumatil Baiquniyah dan pada satu bait daripada Zawaidil Manzumah Al-Baiquniyah lil Habib Abi Numay radhiyallahu anhum. Qala wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadhu wal maqlubu qismani tala. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wal qalbu isnadin li matnin qismu wa ma rawahu al-arjahu al-mahfudhu wa didduhu asyadhu huwal malfudhu. Jadi pada bait pertama ini ada al-haditsil syadz. Kemudian ada dua bait pembagian mengenai pembagian al-haditsil maqlub. Qala asy-syarih hafizahullah taala fil masail mustafadah, pada masalah-masalah yang mustafadah daripada tiga abiyat ini. Beliau mulai seperti biasa mulai dengan ta'rif atau definisi daripada nauk ulumul hadis ini atau nauk ini, yaitu al-haditsus syadz. Adapun asy-syadz mengenai asy-syadz fil lughati atau asy-syadz lughatan adalah berasal daripada kalimat syadza yashidzu atau yashudzu, bisa dua-duanya wajahan, yaitu apa artinya munfaridun. Syadza yaitu menyendiri, itu secara bahasa. Adapun secara istilah sebagaimana yang beliau sebutkan di sini adalah huwa ma rawahu thiqatu mukhalifan lima rawahu thiqatu aw man huwa awthaqu minhu bi ziyadatin aw naqsin. Perlu diketahui bahwasanya ta'arif ini adalah definisinya al-Imam Syafi'i, berbeda dengan al-Imam Al-Hakim wa Abi Ya'la Al-Khalili sahib al-Irsyad. Mereka tidak mendefinisikan, atau definisi mereka akan al-hadits syadz ini tentunya berbeda, dan tentunya bagi al-mutaakhirin sampai zaman kita sekarang itu bukanlah definisi yang mu'tamad. Kan tapi yang mu'tamad adalah yang akan kita sebutkan ini, dan perlu diketahui ini adalah definisinya al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi al-hadits syadz bagaimana ta'rif ini adalah hadis yang ada di situ penyelisihan daripada seorang rawi, yang mana rawi ini adalah thiqah. Dia thiqah tapi menyelisihi satu daripada dua kemungkinan. Baik itu yang diselisihi adalah yang awthaq daripadanya, lebih thiqah. Dia seorang thiqah menyelisihi orang yang lebih thiqah daripada dia. Atau dia thiqah menyelisihi beberapa orang daripada thiqat selain dia. Jadi ada dua surah, ada dua bentuk untuk al-hadits syadz inda al-mutaakhirin atau inda al-muhadditsin, sesuai dengan definisi al-mutaakhirin, definisinya al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian mukhalafah itu bisa jadi berupa tambahan atau kurang. Kalau seorang thiqah meriwayatkan sebuah hadis, contohnya pada
apa namanya dengan biziyadatin. Jumhur, mayoritas ulama hadis meriwayatkan hadis tertentu dengan jumlah sanad yang sama. Jumlah sanadnya apa? Zaidah. Contohnya ada 6 orang sanad marfu' dan jumlahnya juga zaidah, dan itu riwayat yang mahfuzah. Kalau ada atau kalau seorang thiqah ini meriwayatkan hadis yang sama, akan tetapi dengan sanad yang berbeda dengan jumhur yang meriwayatkan sanad ini dengan sanad yang jumlahnya lebih banyak. Si thiqah ini meriwayatkannya dengan jumlah yang kurang. Mereka meriwayatkannya dengan 6 orang dan marfu'. Si thiqah meriwayatkannya dengan riwayat yang mursal atau mauquf. Orangnya contohnya 5. Sebagaimana saya misalnya. Jadi itulah gambaran umum mengenai al-hadits syadz. Sehingga istilah ini juga dipakai oleh ulama secara umum, bukan saja ulama al-hadits. Sehingga orang yang menyelisihi ijma', mukhalif ijma' atau mukhalif mayoritas ulama disebut orang yang syadz, walaupun dia seorang hafiz, walaupun dia seorang syekhul Islam misalnya, atau walaupun dia seorang thiqah. Jadi kita sudah tidak heran. Mungkin ada orang yang dilaqabi dengan terkenal dengan sebutan syekhul Islam. Kita tidak ragui hafalannya, kita tidak ragui bahkan ketakwaannya, adalahnya, tetapi dia menyelisihi jumhur, dan itu memang biasa terjadi. Dan memang ada terjadi pada orang seperti itu. Ya, jadi istilah ini juga akhirnya dipakai oleh para ulama. Ada juga madhab yang syadz, padahal sahibul madhabnya juga thiqah, tapi dia mukhalif orang yang lebih ramai, mayoritas. Karena al-aktsariyah dan atau al-aqwiyah atau quwwatul hifz atau quwwatul dhabt menjadi alat untuk ulama, khususnya ulama hadis, untuk mentarjihkan, untuk menjadikan suatu pendapat atau suatu riwayat, suatu naql menjadi yang mu'tamad, sebagaimana pada pembahasan kali ini. Kata beliau di sini, fasyadhu yushtaratu intifa'uhu fi haddil hadithi as-sahih. Ya. Kenapa? Kata beliau kan, maka syad itu disyaratkan mesti tidak ada kalau kita berbicara dengan atau kita mendefinisikan hadis sahih. Sebagaimana pertemuan kita di awal-awal dulu, kita sudah tahu hadis sahih itu syaratnya apa? Mesti ittisal, mesti ada adalatu ar-rawinya, begitu juga dhabtnya, dhabtun taman. 3. Yang keempat, syaratnya jangan ada syudzuz. Nah, masdar pada syadza yashidzu tadi, syudzuzun. Jangan ada syudzuz. Kalau ada, hadis itu syadz. Jangan ada. Ya, makanya beliau bilang fasyadzu yushtaratu intifa'uhu, jangan ada pada definisi al-hadits sahih. Kenapa? Artinya kalau ada, maka hadis itu bukanlah hadis yang sahih. Jadi begitulah gambaran umum atau kharitah umum mengenai pembahasan kita pada kali ini. Dari mana asal usulnya? Asal usul pembahasan ini daripada syarat hadis sahih itu. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, syarat yang keempat di sini tidak terpenuhi, akhirnya hadis itu menjadi hadis yang syadz dan dhaif, karena syadz adalah bagian daripada hadis dhaif. Wa idza amkana al-jam'u la yakunu syadzan. Bisa jadi ada mukhalafah secara zahirah, kan, dilihat oleh seorang bahith, tapi bisa dijamak, digabungkan, sebagaimana hadis yang ta'arud, saling ada kontradiksi, tanafi secara zahir pada pembahasan usuliyin, begitu ya pembahasan muhadditsin di sini, ta'arud zahir. Kalau bisa dijamak, maka tidak ada ta'arud. Kalau bisa dijamak pada hadis syadz juga, kita tidak bisa mengatakan ini syadz, ini mahfuz. Jadi kapan kita sebut hadis itu syadz? Kalau memang tidak bisa dilakukan jamak, dikumpulkan kedua riwayat yang saling berselisih itu. Qala al-musannif, qala syarih sini, Syaibul Wajiz hafizallahu taala, wa ma'na qauli an-nazim al-mala'i al-jama'atu thiqat wa innama yuqalu al-jama'ati mala' li'annahum yamla'una al-quluba haibatan wal majalisa ubbahah.
Ini pembahasan lughawiyah. Apa arti mala? Al-mala artinya jamaah yang thiqah, orang ramai. Kan thiqatun fihil mala wa ma yukhalif thiqatun fihil mala. Yani wa ma yukhalif thiqatun fihil thiqat. Al-mala artinya al-thiqat, al-jama'atu thiqat. Ini saya sudah jelaskan tadi. Yang mukhalaf alladzina yukhalifuhum hadha thiqah, yang diselisih oleh thiqah di sini. Mukhalif. Wa inna yuqalu jamaah mala. Kenapa disebut mala? Karena mereka membuat membuat hati Anda ketika berhadapan dengan mereka ada haibah. Ada rasa haibah, rasa wibawa pada diri mereka. Qala thaniyah, mithal syudzuz fil matan. Tapi sebelum itu kita sudah selesai menceritakan mengenai ta'rif, definisi daripada al-haditsus syadz. Beliau di sini tidak secara khusus membagi al-haditsus syadz itu, tapi saya sebutkan di sini bahwasanya al-haditsus syadz terbagi kepada dua secara umum, secara pembagian umum, yakni ila al-qismaini ra'isiyaini. Pembagian umumnya adalah terbagi kepada dua, syadz pada matan dan syadz pada sanad. Dengan demikian dapat difahami bahwasanya al-haditsus syadz ini juga merupakan pembahasan ilmu matan dan ilmu sanad dalam ilmu hadis. Bukan hanya pada sanad saja. Berbeda contohnya dengan al-hadits al-mu'allaq wal mursal wal mu'dal. Itu fokus kepada sanad, akan tapi syadz tidak. Bisa terjadi di sanad, bisa terjadi di matan. Makanya pada tamthil beliau, ketika beliau mau mencontohkan ini, beliau memulai dengan contoh hadis syadz, syudzuz itu terjadi pada matan. Qala hafizallahu taala, مثال الشذوذ في المتن ما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع على يمينه فإن المحفوظ روايته من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد بهذا اللفظ. Hadis yang beliau jadikan contoh di sini adalah hadisnya Imam Sayyidina Abi Daud yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid dari Al-A'mash dari Abi Saleh daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita mau tahu di mana syudzuznya. Ini beliau fil matni. Beliau bilang syudzuznya terjadi pada matan. Kita lihat matannya. Matannya berisi, tentunya ini hadis marfu'. Misal di sini ya. Ini yang dimisalkan ini adalah hadis marfu'. Biasanya Abu Hurairah bahwasanya Nabi bilang qauli di sini. Kalau atau siapa yang sudah sholat, jika salah seorang di antara kalian telah selesai melaksanakan sholatul fajar, maka hendaklah dia berbaring, yattaji', berbaring sebelah kanan. Ini hadis qauli. Hadis ini adalah hadis qauli. Akan tetapi para ulama telah meneliti bahwasanya hadis ini, hadis yang berisikan tentang disunnahkan al-ittija' di sebelah kanan setelah fajar itu, sunat fajar itu adalah hadis fi'li, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr ittaja'a ala syiqil ayman. Seperti itu. Ini yang mahfuz. Ini yang riwayat yang sahih, bukan riwayat yang di hadapan kita sekarang ini, bukan riwayat yang qauli. Akan tetapi riwayat yang mahfuz, riwayat yang sahih adalah riwayat yang fi'li. Siapa yang melakukan syadz ini? Jawabannya yang melakukan syadz di sini adalah Al-Imam Abdul Wahid, muridnya Al-A'mash, ya, muridnya Al-A'mash. Jadi jelas ya. Pelaku syadz di sini adalah Abdul Wahid. Syudzurnya terletak pada matan. Dia bukanlah hadis qauli akan tapi hadis fi'li. Misal kedua. Kata beliau mithalus syudzudi fi sanad. Syudzud itu terjadi pada sanad. Berarti ini
atau al-qism tsani daripada al-hadits syadz. Kata beliau, "Ma rawahu Hammad bin Zaid an Amr an Ausajata anna rajulan tufiya 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulan huwa a'taqahu fa inna al-mahfudha fihi ma rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq bin Uyainah an Amr an Ausajata an maulahu bin Abbas radhiyallahu anhuma." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hammad bin Zaid. Ya. Hammad bin Zaid bin Dirham. Karena kita punya juga namanya Hammad bin Salamah ibni Dinar. Bukan. Nanti ada Hammad yang ketiga. Hammad bin Amr An-Nasibi. Pelaku suka qalb dia. Kama sayati. Syahidnya di sini mana? Kita lihat. Beliau bilang syudzurnya di matan. Hammad bin Zaid bin Dirham. Meriwayatkan daripada Amr ibni Dinar. Meriwayatkan daripada Ausajah. 3. Ausajah. Ini bukan sahabat. Terus dia bilang, Ausajah bilang bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat seorang pada zaman Nabi SAW. Dan dia kan wafat, tidak meninggalkan apapun. Kecuali seorang hamba. Hamba yang dia merdekakan. Itu bunyi hadisnya. Tapi itu bukan itu syahidnya. Syahidnya di mana? Ausajah. Ketika dilihat, ini riwayat lain. Ada di situ Ibnu Uyainah. Ada situ Ibnu Juraij. Selain mereka berdua. Ini semua thiqah. Ibnu Uyainah ini thiqah. Ibnu Juraij juga thiqah. Walaupun dia juga ada tadlis di situ. Tapi thiqah keduanya. Yang lainnya juga seperti itu. Hammad bin Zaid, apa yang dia lakukan? Telah menyelisihi mereka ini. Menyelisihi Ibnu Uyainah. Menyelisihi Ibnu Juraij. Dan yang lainnya. Ini thiqat nih semua. Hammad bin Zaid juga thiqat. Di mana penyelisihannya? Hammad bin Zaid hanya meriwayatkannya daripada Ausajah, sudah berhenti di Ausajah. Berbeda dengan Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij wa ghairuhuma. Mereka meriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan Ibnu Abbas ini adalah maulahu, sayyidnya dia. Ini riwayat yang mahfuz. Riwayat yang mahfuz adalah riwayatnya Ausajah daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan matan ini. Jelas ya? Syahidnya di Ausajah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Itu yang mahfuz. Pelaku syudzur di sini adalah siapa? Hammad bin Zaid bin Dirham. Hammad bin Zaid bin Dirham thiqah. Jadi sesuai dengan ta'rif itu. Ma rawahu thiqah mukhalifan fihi al-thiqat. Ya. Al-thalitha wa yuqabilu syadz al-mahfuz. Ini ada pada al-bait ats-tsanis. Al-bait ats-tsalits qala sini wa ma rawahu al-arjahul mahfuz. Apa yang diriwayatkan oleh arjah itu yang mahfuz. Kata beliau, yuqabilu syadz, lawan daripada syadz adalah al-mahfuz. Saya sering sebutkan tadi. Lawan daripada syadz adalah mahfuz. Syadz tertolak, mahfuz maqbul. Syadz mardud, mahfuz maqbul. Wadih? Wa huwa ma rawahu al-awthaq. Hadis mahfuz adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-awthaq. Orang yang lebih thiqah. Yukhalif fihi mukhalifan li riwayat thiqah. Berbeda dengan atau berselisih atau berbeda dengan riwayat seorang thiqah. Lawan daripada ta'rif daripada al-hadits syadz. Wa qad sarraha bihi sahibuz zawaid. Kita semua sudah tahu pada al-bait ats-tsalits. Wa ma rawahu al-arjahul mahfuz fi qawlihi wa ma rawahu al-arjahul mahfuz. Arjah, yakni rajih. Permasalahan ketiga yang terakhir untuk al-adil hadits syadz. Hukm syadz, kata beliau, hukm syadz ad-dha'f. Hukum daripada al-hadits syadz adalah dhaif. Hadis syadz tidak bisa dijadikan landasan karena dia adalah al-hadithi ad-dhaif. Hadis yang dhaif yang tidak diterima, hadis yang mardud. Walaupun rawinya adalah rawi yang siqah. Kita lihat pada dua riwayat, pada contoh dua itu. Kedua-dua mereka yang melakukan syudzuz itu adalah bukan ruwah-ruwah yang du'afa, bukan orang-orang yang dhaif, akan tapi mereka adalah siqah. Tapi dihukumi oleh para ulama hadis mereka ini, hadis yang mereka riwayatkan ini adalah hadis yang syadz. Jadi tidak ada tanafi, tidak ada talazum juga. Seorang rawi dia thiqah, kemudian kita sahihkan sanadnya, tidak mesti.
Kenapa? Karena tidak selamat daripada syudzuz, sebagaimana yang disyaratkan pada al-hadits sahih pada syarat yang keempat. Bi khilafil mahfuz, beda dengan al-mahfuz, fa hukmuhu al-qabul listimali ala sifatin muqtadiyatin litarjih. Kenapa al-haditsul mahfuz sahih? Kenapa dia makbul? Karena al-haditsul mahfuz terdapat padanya sifat-sifat yang mewajibkan kita untuk menerimanya, untuk mentarjihkannya, dan alat mentarjih itu ada di situ pada al-haditsul mahfuz. Yaitu apa? Kathratur ruwah. Jadi kalau yang satu orang dihadapkan dengan 5 orang, mana yang banyak? 5. Sehingga 5 ini yang mahfuz. Atau quwwatu hifz, thiqah, mukhalif, awthaq. Ini juga wajhun daripada wujuh tarjih. Atau quwwatu dhabt. Ada dhabit, dua-duanya dhabit, tapi salah satunya lebih dhabit daripada yang lain. Berarti yang adab yang mahfuz ketika terjadi apa? Mukhalafah. Jadi jelas ya, mantiqi ini sangat mudah insyaallah pembahasannya. Tidak ada masalah. Dengan demikian kita sudah selesai membahas mengenai al-hadits al-syadz. Pembahasan terakhir untuk sore ini ada al-hadits al-maqlub. Apa arti al-qalb? Al-maqlub kan isim maf'ul daripada qalaba, membalikkan. Artinya di sini terbalik, membalikkan. Makanya dinamakan hati itu al-qalb li taqallubihi. Arti qalb secara bahasa tentunya sarfu syai'i an ghairi wajhi, membalikkan sesuatu, merubah sesuatu daripada bentuk aslinya. Sedangkan dari istilah adalah al-haditsul ladzi abdala fihi rawihi syai'an bi akhar fi sanadi aw al-matni sahwan aw amdan. Ya. Jadi saya lanjutkan. Al-haditsul maqlub adalah hadis yang di dalamnya terdapat seseorang yang melakukan ibdal. Dia ubah, dia balik. Ya. Namanya ibdal. Dia balik suatu. Apa itu suatu? Baik itu sanad ataupun matan. Fis sanad atau fil matan kata beliau. Sahwan atau amdan. Baik itu sengaja ataupun lupa, enggak sengaja. Jadi sama. Kalau itu terjadi di sanad dan di matan, sengaja atau tidak sengaja, namanya apa? Namanya al-haditsul maqlub. Sekarang pembagiannya. Kata beliau di sini al-sadisah. Yang qasimul maqlub ila qismaini ra'isiyaini. Ada 2 pembagian umum untuk al-haditsul maqlub. Pembagian umum. Yang pertama maqlubus sanad. Terbalik sanadnya atau dibalik sanadnya. Yang kedua maqlubul matan, dibalik matan. Ada qalb di sanadnya, ada qalb di matannya. Sama dengan pembahasan syadz tadi. Masing-masing dari pembahasan kita pada hari ini ada di sanad dan ada di matan. Apa kata beliau? Maqlubus sanad wa huwa ma waqa'a al-ibdalu fi sanadihi wa lahu suratan. Maqlubus sanad terjadi ibdal pada sanadnya. Ada 2 bentuk kata beliau. Ya. Yang pertama an yuqaddama ar-rawi an yuqaddima ya. Kan di sini fa'il daripada yuqaddim adalah rawi. An yuqaddima ar-rawi wa yu'akhir. Apa yang dia lakukan? Yuqaddim wa yu'akhir. Yang seharusnya muqaddam dia takhirkan, yang seharusnya muakhir dia takdimkan, yang seharusnya muqaddam dia takhirkan. Wa yu'akhir fi wa yu'akhir an yuqaddima rawi wa yu'akhira fi ismi ahadi ruwati wa ismihi. Ka haditsin marwiyin an Ka'b bin Murrah fa yarwihi ar-rawi an Murrah ibn Ka'b. Ada apa yang dia lakukan? Seorang pelaku qalb di sini. Dia lakukan ta'khir dan takdim. Contoh Ka'b bin Murrah. Seorang rawi namanya Ka'b bin Murrah. Itu nama dia asli. Akan tapi apa yang terjadi? Ini si rawi, nama Ka'b ini yang seharusnya menjadi nama dia, jadikan Ka'b ini nama bapaknya. Murrah yang seharusnya menjadi nama bapak Ka'b, dia jadikan nama asli, nama dia. Jadi Ka'b bin Murrah dia balik. Kebalikan Ka'b bin Murrah apa? Murrah bin Ka'b. Jadi kalau Anda jumpa sanad
rawinya situ Murrah bin Ka'ab, ketahuilah bahwasanya biasanya di situ. Karena yang masyhur Ka'ab bin Murrah itu adalah maklub. Terjadi ibdal. Terjadi ibdal dari seorang rawi. Ini surah pertama untuk al-haditsil maklub. Adapun surah kedua an yubdilar rawi, tentunya misal seperti ini banyak. Selain Ka'ab bin Murrah ya. Yang kedua an yubdilar rawi syakhsan bi akhar bi qasdil ighrab. Dia lakukan qalb ini. Kita lihat di sini fokusnya ke maksud dia ini. Dia melakukan qalb ini, dia balik itu hadis. Dia tukar itu hadis. Tujuan dia apa? Maksud dia apa? Untuk ighrab, supaya terkenal. Khalif tu'raf, supaya viral. Supaya orang mengira dia ini mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka di sini sebut biqasdil ighrab. Ka haditsin masyhur, contohnya hadis ini masyhur daripada Sayyidina Salim. Salim anak cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Masyhur hadis ini daripada Sayyidina Salim. Tapi datang seorang rawi yang suka, yang sudah terbiasa atau ingin dikenal, yang melakukan ini dengan qasdil ighrab. Apa yang dilakukan? Ganti Salim dengan Nafi'. Karena Nafi' juga maula bin Umar. Jadi orang-orang akan mengira Masya Allah. Orang akan sebut dia kan la hatta yuqal. Karena dia belajar liuqal, supaya dikatakan Masya Allah, supaya dikatakan Masya Allah. Ini dari mana kamu dapat ini? Ini kan orang kan itu kan penyakit tulabil ilm, dan itu ada pada ilmu riwayat, pada ilmu hadis. Itu terjadi dan itu umum tentunya, perbuatan ini tercela. Jadi ini adalah surah kedua. Al-qalbu yang dilakukan untuk ighrab, dengan niat, dengan maksud ighrab, biar dikatakan lain sendiri, beda sendiri, tampil beda. Padahal dia melakukan atau menyebutkan kepada Anda hal yang tidak pernah terjadi. Tidak ada contohnya yang masyhur dengan Salim itu tadi daripada Ibnu Umar, Nafi'an Ibnu Umar untuk hadis itu ya. Dua-duanya memang warid, memang ada Nafi'an Ibnu Umar, ada Salim an Ibnu Umar. Tapi kita bercerita tentang hadis tertentu. Wa mimman kana yaf'alu dzalika min ruwah, yang suka lakukan itu atau yang pernah melakukan itu adalah, kata beliau, Hammad ibnu Amr an-Nasibi. Hammad bin Amr an-Nasibi, seorang rawi. Misalnya apa? Untuk Hammad ini, hadis maklub. Wa mithalu hadis rawahu Hammad an-Nasibi anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah marfu'an idza laqitumul musyrikeena fala tabda'uhum bis-salam. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة هكذا أخرج مسلم في صحيحه. Jadi ada hadis misalnya yang dilakukan Hammad apa? Ini Hammad melakukan hadis Hammad bin Amr an-Nasibi. Daripada siapa? Daripada Al-A'mash. A'mash daripada siapa? Daripada Abu Saleh. Abu Saleh daripada Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang dilakukan? Matanya ma'ruf, tapi itu bukan syahid. Pembahasan kita, fokus kita pada sanadnya di sini. Yang dilakukan Hammad bin Amr an-Nasibi, A'mash itu gurunya itu. Kan gurunya di sini, ini Al-A'mash. Pada hakikatnya ini sanad enggak ada A'mash di situ. Yang ada adalah siapa? Suhail bin Abi Saleh, anaknya Abu Saleh. Hadis ini maksudnya gini, Suhail bin Abi Saleh daripada Abu Saleh daripada Sayyidina Abu Hurairah. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Hammad, dia tukar A'mash, dia buang Suhail, dia ambil A'mash letak di sanad tu. Tujuannya apa Hammad? Lil ighrab, supaya orang mengira saya mengetahui apa-apa atau apa yang orang-orang enggak tahu. Ini kan niat yang buruk. Itu terjadi sehingga apa? Jadilah hadisnya hadis dhaif. Kenapa? Karena maklub. Ya. Karena riwayat ini idza laqitumul musyrikin tidak diriwayatkan oleh A'mash daripada Abu Saleh. Wa hadha an-naw' min al-qalbi huwa alladhi yutlaqu 'ala rawihi annahu yasriqul hadis. Jadi orang seperti Hammad bin Amr an-Nasibi ini dengan perlakuan seperti ini, dia telah melakukan apa? Suatu ijram kriminal yang dinamakan dengan sariqatul hadis. Perbuatannya adalah pencurian. Kriminal pencurian dalam ilmu hadis adalah seperti ini. Qalbur rawi bir rawi. Dia tukar seorang rawi dengan rawi lain. Ini kriminal. Pencurian hadis. Jadi bukan makna pencurian hadis kalau Anda baca kutub rijal, jarh ta'dil, kana yasriqul hadis. Ini kan jarh. Bukan artinya dia curi buku-buku para ulama hadis kemudian dia riwayatkan, bukan seperti itu. Atau bukan berarti dia mendengarkan hadis daripada seorang syekh tanpa izin kemudian diriwayatkan, kan seperti mencuri, bukan seperti itu.
Apa yang maksudnya pencurian hadis? Ya seperti ini. Al-qalbu biqasdil ighrab itu. Sesuai dengan contoh yang baru kita sebutkan. Orangnya disebut sariqul hadis. Yasriqul hadis. Perbuatannya sariqatul hadis, ya. Hadis ini dinamakan al-hadisul masruq juga, hadis yang dicuri. Ya. Yang kedua, itu maklub di mana? Di sanad. Adapun maklub fil matni juga ada dua surah. Kata beliau, maklubul matni wa huwa maqal ibdal fi matnihi. Ya jelas ya, walau suratan juga. Ada dua surah juga. Yang pertama, an yuqaddima ar-rawi wa yu'akhir fi ba'di matnil hadis. Jadi takdim dan ta'khir terjadi di sebagian matan hadis. Contohnya apa? Hadis masyhur. Hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7, yang pertama, yang kedua, tiga, sehingga sampai ke apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seseorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sehingga saking ikhfa'nya itu tangan kanannya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Billahi alaikum, apakah ini benar? Apakah kita dianjurkan bersedekah dengan tangan kiri? Tentunya tidak. Jadi sudah badahi atau sudah dipastikan hadis ini adalah maklub. Ya. Dan perlu diketahui hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Dan qalbu itu terjadi pada salah satunya pada riwayat Imam Muslim sendiri. Tapi sudah dibalikkan kepada al-wajhu yang benar. Jadi qalbun itu sudah dikembalikan, sudah dibenarkan, sudah diperbaiki oleh rawi di posisi yang lain. Kata beliau di sini, fa hadha mimman qalaba ala ba'd ruwah inma huwa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tentunya yang benarnya apa? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, karena yang bersedekah, yang berinfak adalah tangan kanan. Ya. Jelas ini jelas wadih. Yang kedua, an yaj'ala rawi matna hadzal hadits ala isnadin akhar. Wa yaj'ala isnadahu li matnin akhar. Jadi ada sanad, ada matan. Sanad matan. Ya, perhatikan sanad matan. Sanad ada matannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sanad matan juga, ya. Apa yang dilakukan oleh seorang rawi? Sanad yang pertama ini dia jadikan untuk matan yang nomor 2. Matan yang nomor 1 di sini, yang matan yang di sini dia jadikan matan untuk sanad yang di sini. Jadi dia koreks, dia silang. Dia silang. Wa ja'al isnadahu li matnin akhar wa dzalika biqasd imtihan. Sekarang kenapa dia lakukan itu? Karena mau imtihan, ikhtibar, menguji seseorang atau menguji seorang murid. Mithalu ma fa'alu ahlu Baghdad ma'al Imam Al-Bukhari idza qalabuhu lahu 100 hadits wa sa'aluhu 'anha imtihanan li hifdhi faradda 'ala ma kana 'ala qabla al-qalbi wa lam yukhti fi wahidin minha. Misalnya ini juga misal yang masyhur. Ahlu Baghdad ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad, mereka berkumpul mau menguji hafalan Al-Imam Al-Bukhari, Sultanul Muhadditsin radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka sepakat, mereka kumpul semua imam hufaz, a'immah hufaz. Mereka mau menguji Imam Bukhari dengan 100 hadis, masing-masing 100 itu masing-masing ada 10 orang. Setiap orang megang 10 hadis. Apa yang dilakukan? Semua hadisnya sudah diqalb. 100 itu sudah dibalikkan. Sudah dibalik-balikkan. Jadi sanadnya tidak dengan matannya aslinya. Sudah dibalikkan, akhirnya masing-masing memulai menguji Imam Bukhari. 1 orang 10 hadis selesai, 2 orang 10 hadis sampai 100 hadis. Dan Imam Bukhari la yazidu an qawlihi la a'rif. Setiap dikatakan qala hadatsana fulan an fulan qala Rasulullah SAW kata la a'rif. Terus hadis kedua, la a'rif, hadis ketiga dengan apa yang sama ya. La yazid, tidak tambah. Tidak hanya bilang la a'rif saja. Saya enggak tahu ini hadis ini dengan matan ini. Saya enggak tahu hadis ini dengan matan ini. Enggak ada ini. Itu makna la a'rif beliau. Kemudian setelah Imam Bukhari tahu, sadar bahwasanya mereka semua sudah selesai, akhirnya Imam Bukhari membalikkan posisi daripada setiap matan ke sanadnya. Posisi daripada setiap sanad ke matannya. Masing-masing satu persatu, dan Imam Bukhari tidak ada salah dalam hal itu satupun, tanpa ada kesalahan satupun ketika beliau membalikkan masing-masing sanad ke matannya, masing-masing matan ke sanadnya, tanpa ada satu kesalahan pun. Oleh karena itu
Dengan demikian para ulama ketika itu yang menyaksikan ketika itu, para ulama menyaksikan ketika itu apa namanya? Aqarru lahu bil hifzi wa ad'anu lahu bil fadli. Akhirnya mereka mengakui hafalan dan fadl daripada Imam Al-Bukhari radhiyallahu tabaraka taala anhum jami'an. Yang terakhir, jadi ini jelas ya, ini diriwayatkan masyhur Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan fi tarikhihi, begitu juga dan kitab-kitab yang lain, Al-Hadis Syari juga fi Hadis Syari, kemudian Tabaqat Syafi'iyah Kubra Al-Imam As-Subki, Imam Az-Zahabi. Yang terakhir, ya qabla al-akhir, hukum qalbun itu apa? Kita berbicara mengenai hukum qalbun ini dari dua sisi. Yang pertama, perbuatan itu ya. Bukan perbuatan, posisi, status hadis maklub itu apa? Status hadis maklub itu fi dzatihi adalah tentunya dhaif. Bisakah Anda beriktimat kepada hadis maklub? Tidak. Mungkinkah Anda meriwayatkan hadis hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimalu? Enggak ada. Saya enggak pernah seumur hidup mendengarkan seorang wa'id, bahkan bukan alim, meriwayatkan hadis ini dengan maklub. Pasti diriwayatkan hadis ini dengan riwayat yang sahih. Ya. Kenapa? Karena yang maklub dhaif. Bertentangan dengan apa? Kaidah-kaidah yang lain. Dan sangat sederhana. Jadi hadis dhaif jelas. Kenapa? Li mukhalafati rawihi thiqat. Karena ada mukhalafah. Rawinya mukhalafah siapa? Thiqat. Yang kedua, perbuatan qalb itu apa? Ini fulan membalik-balikkan hadis atau membalikkan hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Hammad bin Amr An-Nasibi tadi. Perbuatannya, apa hukum perbuatan itu? Kata beliau di sini, fa innahu la yajuz. Ya, la yajuz artinya apa? Haram. Qalbul hadis illa liqasdil ikhtibar fil hifdhi. Kecuali kalau itu diniatkan untuk menguji seseorang. Menguji seseorang, baik itu alim atau menguji seseorang yang talibul ilm. Seorang guru menguji muridnya, akhirnya si guru dia balik-balikkan itu hadis sanad dan matan. Akhirnya apa? Ketika si murid tahu, sudah sang guru tahu kekuatan atau keilmuan sang murid. Itu tidak mengapa. Itu yajuz. Kenapa? Qasdunnya adalah al-ikhtibar. Tsumma yarja'ul maqlub ila ma kana alaih. Akan tapi jangan dibiarkan maklub seperti itu. Ini tentunya bi'tibari makana. Apalagi zaman dulu. Kalau sudah maklub, kalau mereka balikkan lagi ke posisi yang sebenarnya, posisi yang tepat untuk sanad dan matan tertentu, jadi tidak mengapa. Bukanlah perbuatan haram. Asalkan jangan dibiarkan itu maklub sehingga itu yang tertulis itu yang tersebar. Itu maksudnya. Kama waqa'a al-Imam Al-Bukhari lamma qalaba ahlu Baghdad, sebagaimana al-qalbu yang jaiz itu contohnya ada pada misal yang barusan kita sebutkan, ikhtibar daripada para ulama, kemudian dibalikkan itu yang maklubat itu semua oleh Imam Bukhari kepada posisi atau bentuk atau wajah aspek yang benar secara sempurna. Itu yang matlub, itu yang jaiz. Faradda kullu matnin ila isnadihi. Adapun kalau hal itu dilakukan dengan niat gharabah seperti yang dilakukan oleh Hammad bin Amr An-Nasibi, maka tentunya itu mazmum. Maka kata beliau sini fahuwa haram. Ya, wadih insyaallah. Tsamin al-musannafat fihi. Adapun kitab yang mengumpulkan mengenai atau yang membahas mengenai al-hadits al-maqlubah, ada satu kitab beliau sebutkan sini, Sunnah Fil Hafizul Khatib Al-Baghdadi, kitaban ismaha Rafi'ul Irtiyab fil maqlubi minal asma'i wal ansab. Yang saya tahu beberapa tahun yang lalu ketika kita belajar nuzah ke guru kita Al-Habib Ahmad, beliau bilang ini belum dicetak. Enggak tahu sekarang. Jadi dia belum masih makhtut dan ghairu matbu'. Jadi wallahu alam, saya harap apa yang saya sampaikan wadihah, al-afu 'alal italah atau atas kekurangan dan kesalahan yang lain. Wallahu alam wa ahkam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.